Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Madedia di video ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang modul 5 mengenai jaringan aktivitas bagian 1, KB1. Di sini terlebih dahulu Ibu jelaskan mengenai penurunan diagram aktivitas. Penjelasan lebih detailnya dapat dibaca di BMP Modul 5 halaman 5.4 untuk BMP edisi 1, atau jika Anda memegang BMP edisi lain, silahkan disesuaikan untuk halamannya. Dalam penurunan diagram ini, gunakan simbol atau gambar sebagai berikut. Jadi sebelumnya, pada kelas Tuton sesi 1, kita sudah membahas secara garis besar ada dua jenis jaringan. Jaringan model 1 adalah untuk jaringan transportasi, dan jaringan model 2 adalah untuk jaringan aktivitas. Sama dengan jaringan transportasi, model jaringan aktivitas juga mengandung 3 unsur, yaitu unsur simpul, busur, dan bobot. Namun, apabila dalam jaringan transportasi, titik-titik yang dihubungkan dalam jaringan tersebut dinyatakan sebagai simpul, untuk jaringan aktivitas, aktivitasnya sendiri dinyatakan oleh busur. Jadi, poin pertama, suatu aktivitas atau kegiatan dinyatakan dengan busur berarah. Busur berarah ini menyatakan aktivitas, yang mana pangkal busurnya ini menyatakan saat mulainya aktivitas, dan ujung busurnya menyatakan saat berakhirnya aktivitas. Apabila aktivitas di sini unitnya adalah dalam waktu, dan waktu itu bergerak maju, dengan demikian busur berarah ini menyatakan aktivitas dari saat mulainya suatu aktivitas tersebut sampai saat berakhirnya aktivitas tersebut. Setiap aktivitas harus diketahui kapan mulainya ataupun kapan selesainya. Dalam hal ini, pangkal dari busur berarah menyatakan mulainya aktivitas. Busur itu sendiri menunjukkan pelaksanaan aktivitas. Ujung dari busur berarah menyatakan selesainya aktivitas. Nomor 2. Suatu kejadian dinyatakan dengan suatu simpul. Yang dimaksudkan kejadian di sini adalah suatu pangkal, ini, simpul yang menjadi pangkal dari busur tersebut, atau ujung dari suatu aktivitas, yang ini, simpul yang berada di ujung busur berarah tersebut. Jadi ini adalah kejadian, yaitu saat dimulainya aktivitas, dan ini adalah kejadian, yaitu saat selesainya aktivitas. Sedangkan busurnya ini sendiri adalah untuk menyatakan aktivitasnya. Misalnya di sini aktivitasnya adalah menggali tanah. Jadi busurnya bisa dibuat seperti ini, atau bisa dibuat melengkung seperti ini. Contoh soal. Di sini Ibu mengambil contoh soal dari BMP Modul 5 halaman 5.19. Diberikan tabel aktivitas sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa aktivitas dari aktivitas A sampai aktivitas G. Dan diberikan aktivitas pendahulu atau predesesornya dan aktivitas pengikut atau suksesornya. Di sini perlu kita perhatikan bahwa aktivitas A tidak memiliki aktivitas pendahulu. Lalu aktivitas B mempunyai aktivitas pendahulu, yaitu aktivitas A. Jadi aktivitas A ini harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan aktivitas B. Begitu juga dengan aktivitas C dan D, ini memiliki aktivitas pendahulu, yaitu aktivitas A. Oleh karena itu, aktivitas A ini harus selesai terlebih dahulu, barulah kita bisa melaksanakan aktivitas B, C, dan D. Oleh karena itu, untuk aktivitas A, aktivitas pengikut atau suksesornya adalah aktivitas B, C, D. Lalu ada aktivitas E yang memiliki aktivitas pendahulu atau predesesornya, yaitu aktivitas B. Jadi pertama kita melakukan aktivitas A, kemudian kita bisa melanjutkan dengan aktivitas B. Lalu setelah menyelesaikan aktivitas B, kita baru bisa menyelesaikan aktivitas E. Oleh karena itu, untuk aktivitas B memiliki suksesor E. Selanjutnya, aktivitas F itu predesesornya adalah C. Jadi, setelah melakukan aktivitas A, kita bisa melanjutkan aktivitas C. Lalu, jika aktivitas C sudah selesai, maka barulah kita bisa melakukan aktivitas F. Oleh karena itu, C memiliki suksesor F.
Terakhir, aktivitas G. Aktivitas G ini bisa dilakukan setelah aktivitas D dan F selesai. Jadi, setelah mengerjakan A, kita bisa mengerjakan aktivitas D. Lalu, setelah mengerjakan C, kita bisa mengerjakan aktivitas F. Dan setelah menyelesaikan D dan F, kita barulah bisa menyelesaikan aktivitas G. Seperti itu ya. Jadi, makanya G ini merupakan suksesor dari aktivitas D dan F. Dengan melihat tabel di atas, turunkan model jaringan aktivitasnya. Jadi di sebelah kiri ini Ibu sudah memberikan tabel yang merupakan rangkuman dari aktivitas tersebut. Nah, sekarang kita akan menurunkan model jaringan aktivitasnya. Jadi pertama-tama kita membuat aktivitas A terlebih dahulu. Di sini, Ibu akan membuat aktivitas A. Ini ya. Aktivitas A itu ada simpul pangkal dan simpul ujung. Simpul pangkalnya adalah Ibu beri nama simpul 1, simpul ujungnya simpul 2. Simpul 1 ini adalah kejadian saat mulainya aktivitas A. Simpul 2 adalah kejadian saat berakhirnya aktivitas A. Lalu, setelah mengerjakan aktivitas A, Ibu bisa melakukan 3 aktivitas, yaitu B, C, dan D. Di sini Ibu beri nama simpul 3, simpul 4, simpul 5. Ini aktivitas B, C, D. Lalu, sekarang kita sudah sampai di aktivitas D. Sekarang aktivitas E itu bisa dikerjakan setelah menyelesaikan aktivitas B. Simpul 6. Ini aktivitas E. Kemudian aktivitas F bisa diselesaikan setelah menyelesaikan aktivitas C. Nah, karena aktivitas G baru bisa diselesaikan setelah mengerjakan aktivitas D dan F, maka di sini kita sudah bisa menyelesaikan aktivitas G. Ini simpul 7. Ini aktivitas G. Ini adalah salah satu contoh model jaringan aktivitas dari tabel tersebut. Tiap mahasiswa bisa mengkreasikan model jaringan aktivitasnya, asalkan memenuhi syarat-syarat aktivitas pendahulu dan aktivitas pengikut seperti yang diminta oleh tabel tersebut. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai penurunan jaringan aktivitas. Mahasiswa bisa melatih kembali dengan mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada di BMP. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video yang ke-7. Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.